Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku? Kita bertemu lagi dengan mata pelajaran PPKN. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun tujuan pembelajarannya: 1. Mendeskripsikan perjuangan menuju NKRI. Yang kedua, menganalisis peran pejuang di daerah dalam membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, Ibu akan uraikan dulu materi yang akan disampaikan. Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. A. Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Pengertian daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. B. Peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Peran daerah dalam perjuangan kemerdekaan. 2. Peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini. C. Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sekarang yang akan kita bahas yaitu yang bagian A dulu. Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita harus tahu dulu apa itu perjuangan. Kita artikan dulu ya. Perjuangan berarti usaha secara sungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu. Bagi bangsa Indonesia, perjuangan dalam mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia dimulai sejak terjadinya penjajahan di Indonesia. Nah, dimana kita tahu ya bahwa negara Indonesia ini pernah dijajah oleh beberapa negara. Di antaranya kita pernah dijajah oleh negara Inggris, Portugis, Spanyol, Belanda, dan Jepang. Apakah rakyat Indonesia diam saja? Tidak, rakyat Indonesia justru melawan mereka penjajah yang datang ke Indonesia. Nah, dari setiap daerah melakukan perlawanan terhadap penjajah dan penjajah dapat disingkirkan dari bumi Indonesia. Dengan apa mereka melakukan perlawanan itu? Dengan adanya persatuan dan kesatuan bangsa, yang pada akhirnya negara kita dapat merdeka. Nah, ketika negara kita merdeka, yaitu tepatnya tanggal 17 Agustus 1945, maka dibacakanlah teks proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Di mana dibacakannya? Di Jakarta, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Nah, ini teks proklamasi dibacakan tanggal 17 Agustus 1945. Nah, kita harus tahu proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia memiliki makna yang dapat kita telaah dari berbagai aspek sebagai berikut. Yang pertama yaitu aspek hukum. Apa yang dimaksud dengan aspek hukum? Kenapa proklamasi merupakan aspek hukum? Karena proklamasi merupakan pernyataan keputusan politik tertinggi bangsa Indonesia untuk menghapuskan hukum kolonial dan diganti dengan hukum nasional, yaitu lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang B, aspek historis. Aspek historis itu merupakan proklamasi merupakan titik akhir sejarah penjajahan di bumi Indonesia, sekaligus menjadi titik awal Indonesia sebagai negara yang merdeka bebas dari penjajah bangsa lain. C. Aspek sosiologis. Proklamasi menjadikan perubahan dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Proklamasi memberikan rasa bebas dan merdeka dari belenggu penjajahan. D. Aspek kultural. Proklamasi membangun peradaban baru dari bangsa yang digolongkan pribumi pada masa penjajahan Belanda, menjadi bangsa yang mengakui persamaan harkat, derajat, dan martabat yang manusia yang sama. E. Aspek politis.
Proklamasi menyatakan bahwa bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan mempunyai kedudukan sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Dan yang terakhir yaitu F, aspek spiritual. Proklamasi yang diperoleh merupakan berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa. Kemerdekaan bangsa Indonesia tidak terlepas dari doa seluruh rakyat Indonesia kepada Tuhan yang Maha Kuasa untuk segera terlepas dari penjajahan. Nah, itu makna dari proklamasi, ya, makna proklamasi. Kemudian kita menginjak kepada yang kedua, yaitu pengertian daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kembali ke proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia itu merupakan awal dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia yang diproklamasikan oleh para pendiri negara adalah negara kesatuan. Nah, ini yang dimaksud negara kesatuan ada dasar hukumnya. Dasar hukumnya yaitu pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Apa maksud dari isi pasal 1 ayat 1 itu? Kita lihat, apa itu negara kesatuan? Negara kesatuan adalah suatu bentuk negara di mana penyelenggaraannya dilaksanakan sebagai sebuah kesatuan yang tunggal yang menempatkan pemerintah pusat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Adapun satuan-satuan subnasional yang di bawahnya hanya berperan menjalankan kekuasaan tertentu dari pemerintah pusat yang sifatnya didelegasikan. Sementara itu, yang dimaksud dengan republik adalah bentuk pemerintahan yang dikepalai oleh presiden dan dikawal oleh rakyat. Indonesia dengan bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik kemudian dinamakan NKRI. Apa itu NKRI? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, dalam perkembangannya, mengingat luasnya wilayah negara, urusan pemerintah yang semakin kompleks, dan jumlah warga negara yang semakin banyak dan heterogen, maka dilaksanakan azas otonomi dan tugas perbantuan. Nah, ini dimuat dalam pasal 18, pasal 18A dan pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ini dapat disimpulkan dari 3 pasal ini, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem pemerintahan daerah yang berasaskan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas perbantuan. Ini kemudian dijabarkan oleh MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang menyatakan bahwa ada 7 prinsip yang menjadi paradigma dan arah politik yang mendasari pasal-pasal, itu pasal 18, pasal 18A dan pasal 18B, yaitu sebagai berikut. A. Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. B. Prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya. C. Prinsip kekhususan dan keragaman daerah. D. Prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Kemudian E. Prinsip mengakui dan menghormati pemerintah daerah yang bersifat khusus dan istimewa. F. Prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilihan umum. G. Prinsip hubungan pusat dan daerah dilaksanakan secara selaras dan adil. Nah, itu anak-anak. Semoga kalian dapat memahami apa yang Ibu sampaikan. Dan materi kali ini Ibu cukupkan sampai sini dulu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.